ihalatuk, engkau mencoba menunda-nunda. Untuk apa? Al-a'mal, beramal. Contohnya gini, nanti aja deh kalau udah tua saya ngaji, nanti aja deh kalau pensiun, nanti deh kalau saya anak udah gede saya bakal ikut ngaji. Atau mas-mas ini ngomong gini, ntar kalau saya sudah kaya baru saya ngaji. Nggak kaya-kaya, nggak ngaji dong. Tapi wallahi saya menyaksikan ada orang diberikan kaya oleh Allah dan sampai sekarang dia nggak ngaji-ngaji. Kenapa? Karena rasa kaya itu nggak pernah dia dapat. Padahal dia sudah kaya. Dalam pandangan mata kita dia sudah kaya. Ya, jadi kalau sudah punya niat beramal, jangan ditunda. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh. Kamu masih menunda-nunda waktu sampai datang waktu luang. Ya, itu tanda ra'unatin nafs, indikator bahwa jiwamu masih kacau. Kalau bahasa lainnya, tanda kamu belum dewasa. Ya, di Quran, fa idza faraghta fansab. Itu surat apa? Surat Alam Asy-Syura. Apabila engkau selesai, langsung ambil tugas yang baru. Gitu maksudnya. Jangan tunda-tunda. Sekali nunda suatu tugas, suatu pekerjaan, besok numpuk. Nah, dan kita banyak melihat ada orang melarikan diri dari tugas. Dia kira itu menyelesaikan. Justru orang yang lari dari tugas, tugasnya numpuk. Ya, tugasnya numpuk ya. Dulu waktu saya kuliah, saya mikir, tarah musim liburan baru ngajuin proposal tesis. Ternyata udah liburan gak jadi-jadi. Akhirnya pas kuliah, pas lagi hari aktif kita maju. Dan alhamdulillah masuk ya. Oh ya maaf, pembaca kita sedang lagi tesis itu ya. Mohon maaf, nggak ada maksud, nggak ada maksud nyindir ente jomblo. Kebetulan pas aja ya. Dan nggak ada namanya waktu ke depan itu luang tuh nggak ada. Sepakat nggak? Sepakat? Yang punya aktivitas, adakah waktu misalnya kita bilang tar aja deh, tar luang, ada nggak? Bang Irwan dulu lagi viral-viralnya sibuk, sekarang sibuk juga nggak? Karena sama Bang Wendy sama aja. Apalagi beliau ini, walaupun udah nggak jadi artis iklan lagi dan sudah nggak jadi itu komentator bola lagi, tapi justru lebih sibuk hari ini. Saya lihat Bang Dik tuh lebih sibuk hari ini. Bedanya dulu beliau bekerja untuk materi, sekarang beliau bekerja untuk zat yang tidak materi lagi, Allah Subhanahu wa taala. Lebay gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi orang bisa berbuat untuk orang lain itu jangan nunggu kaya. Nggak punya apa-apa senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ya, ini banyak yang senyum-senyum sendiri nih teman-teman Bang Ronald yang gagal ke Senayan, ini banyak yang senyum-senyum sendiri sekarang. Ya, kita curiga tuh. Dan alhamdulillah beliau bisa menyintas itu, jadi penyintas kegoncangan itu. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Wajar, karena dia nggak terlalu banyak balihonya. Kalau balihonya banyak, stres juga itu. Alhamdulillah ya. Salah satu ajaran berat dari guru saya adalah dibully di saat kita senang dipuji. Tapi saya bersyukur kepada Allah, beliau membuli sekian lama, teman-temannya bully kita sekian lama, sehingga kita kemudian terima buliannya dan kita nggak tolak. Oh ya juga ya, kayaknya yang dia katakan ini bener deh. Ternyata itu thariqah Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kamu mungkin tidak akan ketemu orang yang menegurmu itu yang namanya mursyid, enggak. Tapi orang yang menegurmu, yang akan meluruskan hatimu, itu namanya musuh orang yang iri dengki kepadamu. Jadi kata Imam Ghazali, jangan-jangan orang yang paling ngerti kamu adalah musuhmu sendiri. Orang yang paling ngerti busuk hatimu, kurangmu adalah orang yang iri dengki denganmu.
Maka bersyukurlah kalau ada orang membeberkan aib kita. Apa itu goblok, itu misalnya goblok, saya bodoh, gitu aja selesai. Ya, apa tuh dia sok-sok pinter. Tapi tenang ya. Mungkin kita berpikir begini. Kenapa yang ditampilkan di sosial media selalu yang baik-baik dan sempurna? Benar nggak? Karena kita takut kalau kita tampilkan yang tidak sempurna, orang meninggalkan kita. Begitu nggak? Ya, jadi kalau ngelihat foto teman di sosial media itu harus didiskon sekian persen itu. Ya, karena dia tidak menunjukkan kekurangannya, yang dia tunjukkan hanya kelebihan dan kesempurnaan. Kenapa? Itu, mohon maaf, itu bagian dari penyakit ra'unatin nafs. Nih, hati-hati. Mulai kurangi posting diri ya. Hati-hati, posting perjalanan kemana, kurang-kurangi dulu. Ya, maksud saya ngomong gini apa? Tidak semua orang dapat seperti kamu. Kalau dia ada orang yang lihat, dia pengen ke sana tapi belum pernah ke sana, itu rasanya gimana coba? Coba bantu mereka ya, jaga-jaga hati mereka, nggak bisa itu. Ya. Ada satu kalimat yang sering saya ulang-ulang Bang Dik. Kullu man'umin mahsud. Ini kalam Imam Ghazali. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Zahir, badan sehat, duit banyak, keluarga harmonis, ya, sukses, ya. Kalau nyalek nggak sukses apa, tapi ngartisnya tetap sukses ya Bang ya. Lalu ada, jangankan begitu Bang Dik. Kalau sekarang lagi shock culture, jadi orang lagi geger apa ya, geger budaya, ustadz, orang biasa, artis, semuanya sekarang punya YouTube, bener ya? Cuma saya nggak punya YouTube, loh, nggak ada YouTube saya itu. Tuh teman-teman ribet aja untuk punya itu. Bang Dik punya channel YouTube ya? Ada ya? Serius? Jadi semua orang hari ini punya, dan semua orang hari ini suka mau ngata-ngatain, ya, ngata-ngatain kiai, ustadz, orang yang dia, dan itu bebas, nggak ada yang negur, nggak ada segala macam, kecuali dia dilaporin orang. Tapi kalau antum ngelaporin orang yang jelekin kita, itu sama dengan bantu dia viral, bantu dia terkenal namanya, ya. Jadi Bang Irwan ini dapat berkah ketika dilaporin kemarin. Ya, alhamdulillah katanya. Jadi setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Nih dipegang ya. Orang dapat nikmat yang zahir pasti ada yang iri. Ini bisa kuliah, itu ada orang iri. Dapat gelar akademis, ada orang iri. Termasuk di surau-surau tarekat, di zawaziyah tarekat, di ribat-ribat tasawuf, itu ada murid yang diangkat jadi mursyid, itu ada yang iri loh. Ada murid disuruh mimpin zikir, itu ada yang iri sama dia. Hati-hati itu. Orang yang iri ini mesti ada, dan dia mesti diobati dulu. Kalau dia nggak mau diobati, disitulah mulai muncul gesek-gesekan hatta di dunia tarekat. Ya. Jadi sahabat kita di Rumi itu ada Pak Hendro namanya. Itu nanya sama saya, kok orang-orang tarekat nih suka tengkar ya katanya. Iya, karena mereka masih bertengkar, masih bertarekat, belum bertasawuf. Kalau tasawuf nggak begitu. Apa beda bertarekat dengan bertasawuf? Orang bertarekat emang dia belum sampai di ujung, jadi masih tengkar di jalan. Kalau sudah bertasawuf, dia sudah sampai pada bab ihsan, sudah ngerti rahmat Allah. Ya, jadi kalau ada mursyid suka tengkar, suka jelek-jelekin orang, berarti mursyid ini kualitas murid. Ada yang begitu nggak? Mursyid suka jelekin mursyid lain, itu mursyid kualitas murid. Sorry ya. Kita itu nggak perlu untuk naik itu dengan cara menjelekin orang, itu nggak perlu. Sepakat?
Untuk kita baik dipandang orang, gak perlu dengan cara jelekin orang lain. Ya, bisa pegang ini. Jadi kita mau bener nih kelihatan, mau perfect terlihat, gak usah buka-buka aib orang lain. Namun ya, iri dengki ini, saudara-saudariku, ini selalu ada, karena syaitan itu ada mengalir di dalam darah kita. Hanya satu yang tidak diakses oleh syaitan, yaitu kolbu. Maka untuk mengalahkan sifat iri dengki yang ada di dalam darah, itu cuma dengan ma'rifat qalbiyah, belajar ilmu kolbu. Itu sebabnya belajar hikam di akhir zaman ini hampir wajib, karena dia bisa mengikis penyakit itu lewat kolbu, ya. Dan kolbu itu bukan dengan wiridan saja, dia mesti lewat ilmu dulu baru dikasih wirid. Ya, karena saya pengalaman bertahun-tahun kita wiridan, tetap aja iri dengki nggak hilang. Kenapa? Karena keilmuannya nggak dikasih. Itu sebabnya ribat. Insya Allah konsisten kita membuka kitab-kitab yang mu'tabarah, yang sesuai dengan manhaj imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun di sana, di luar, di sana sini ada yang nggak sepakat, itu wajar. Ada yang kemudian merasa dirinya lebih ahlus sunnah dari kita, wajar. Ada yang merasa torikotnya lebih kuat dari kita, nggak apa-apa, biarin aja. Kita nggak akan jelekin torikot orang, kita nggak akan jelekin majelis orang, mursyid orang lain. Ya, cuma canda-canda sesekali boleh. Ya, bagian canda aja, tapi tidak akan ditaklimkan itu, ya. Baik teman-teman yang bukan Allah, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, ciri-ciri orang yang bodoh, kata Imam Ibn Athaillah, dia suka nunda. Berarti udah dua ciri bodoh. Yang pertama di depan apa? Menginginkan sesuatu sebelum Allah menginginkannya. Ingin hujan berhenti sebelum jamnya. Betul? Ya, terus dari tadi itu berkecamuk tuh di hatinya kan. Siapa nih doanya yang mustajab ini ya? Yang wali siapa nih? Bapak wali ini anaknya namanya wali soalnya. Emang kalau doanya mustajab terus wali? Belum tentu. Nih perhatikan hadisnya. Salah sudah awat mustajabah. 3 doa yang mustajab. Pertama, orang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, orang yang dizolimi walaupun kafir. Maka tidak ada jaminan orang yang diterima doanya itu orang baik. Karena dari 3 tadi ada 1, 30%, 30-an% itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar, ya. Maka saudara-saudari karena Allah, jangan GR kalau kita doanya mustajab. Barsisa doanya mustajab nggak? 500 tahun Barsisa itu tidak pernah dia doa dan doanya meleset, itu nggak pernah. Tapi si Barsisa setiap kali doanya oke, dia ngomongin itu kan, kalau gue yang doa beres kan, ya gitu si Barsisa kalau ngomong. Ciri-ciri orang-orang pewaris Barsisa, bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, dia merasa dirinya lah yang jagain alam. Karena doa-doa dia alam ini selesai. Kegeeran. Kecuali emang dia punya hak dan punya makom di situ. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghaus Al-Azam Al-Qutub Ar-Rabbani, karena beliau pewaris mutlak Nabi Muhammad SAW saat itu. Maka disebut Al-Ghaus. Orang kalau berdoa sebut nama beliau dengan bertawasul, Allah mesti ijabah. Ya. Itulah rahasia bertawasul, ya. Itu rahasia bertawasul.